Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kakak Nirma Fatmala Sandi di Pintar Kimia Channel. Kali ini kakak akan menerangkan tentang cabang-cabang ilmu kimia dan keselamatan kerja di laboratorium. Ikuti video kakak dan dukung terus channel ini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Oke teman-teman, di pembahasan sebelumnya kakak sudah menerangkan tentang pengertian ilmu kimia dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk di video ini kakak juga akan menerangkan tentang materi ilmu kimia, tapi tentang cabang-cabang ilmu kimia serta keselamatan kerja di laboratorium. Oke. Untuk cabang-cabang ilmu kimia itu sangat banyak teman-teman. Waktu kita masuk SMA, kita mengenal ilmu kimia itu sekedar hanya misalkan struktur atom itu seperti apa, persamaan reaksi itu seperti apa. Tapi kalau sudah masuk kuliah, nanti cabang-cabang ilmu kimia itu sangat banyak teman-teman. Jadi dibagi di berbagai cabang. Contohnya cabang ilmu kimia tentang organik, anorganik. Jadi masih banyak lagi, tidak hanya sekedar itu saja. Oke, sekarang kita bahas ya teman-teman. Yang pertama, materi tentang cabang-cabang ilmu kimia. Cabang-cabang ilmu kimia yang pertama adalah ilmu kimia organik. Apa itu kimia organik? Kimia organik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang senyawa-senyawa organik. Apa sih senyawa organik itu? Senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup yang sudah mati atau fosil yang dikubur selama berjuta-juta tahun ya. Berarti menghasilkan apa? Minyak bumi, kemudian bensin, solar, oli ya. Jadi itu merupakan senyawa-senyawa organik. Jadi senyawa-senyawa organik itu nanti dipelajari di kimia organik. Misalkan mempelajari tentang strukturnya minyak bumi seperti apa, strukturnya bensin seperti apa, reaksinya minyak bumi apa, manfaatnya minyak bumi apa. Nah, itu dipelajari di kimia organik. Yang kedua adalah kimia anorganik. Apa itu kimia anorganik? Kimia anorganik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang senyawa-senyawa anorganik. Kalau senyawa anorganik berarti senyawa yang berasal dari benda mati ya teman-teman. Contohnya apa? Batu-batuan, logam, mineral itu termasuk senyawa anorganik. Jadi dipelajari di kimia-kimia anorganik nanti. Kemudian contohnya apa? Mineral logam, natrium, logam magnesium, logam kalium. Untuk yang ketiga adalah biokimia. Apa itu biokimia? Singkatan dari biologi dan kimia. Ilmu biologi dan kimia di sini nanti disebut dengan biokimia. Itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang biologi dan kimia. Jadi kalau di kimia itu mempelajari tentang strukturnya karbohidrat, strukturnya mineral, strukturnya vitamin seperti apa ya, strukturnya lemak, strukturnya protein itu dipelajari di biokimia. Tapi kalau biologi itu mempelajari tentang apa? Contohnya seperti manfaatnya karbohidrat, fungsinya karbohidrat di dalam tubuh itu untuk apa, seperti itu ya. Tapi kalau di kimia itu strukturnya atau senyawanya nanti yang dipelajari. Kemudian yang keempat adalah cabang ilmu kimia analitik. Kimia analitik itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang peralatan-peralatan canggih zaman sekarang teman-teman. Jadi kalau kita melakukan percobaan pasti kita kan memerlukan peralatan ya. Peralatan ini nanti dipelajari di kimia analisis. Jadi kita menganalisis seperti apa? Contoh
Kalau kita punya make up, kemudian kita nggak percaya nih, di situ ada kandungan merkurinya berapa persen sih? Nah, itu kita nanti dipelajari di kimia analitik. Di kimia analitik itu kita disuruh untuk aktif dalam menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan penelitian secara ilmiah, teman-teman. Kemudian cabang ilmu kimia yang kelima ya, yaitu kimia lingkungan. Kimia lingkungan itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang kondisi lingkungan. Jadi yang berhubungan tentang pencemaran lingkungan, penanganan limbah, kegunaan pestisida itu di lingkungan itu bisa mengganggu apa enggak gitu ya. Kemudian cara menanggulangi pencemaran tanah itu termasuk dibahas di dalam kajian kimia lingkungan. Jadi di situ nanti kita fokusnya itu belajar tentang lingkungan terus gitu ya. Jadi masih ada cabang-cabangnya sendiri. Yang keenam itu adalah kimia inti atau radiokimia. Kimia inti atau radiokimia itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang zat-zat radioaktif. Contohnya apa, teman-teman? Contohnya adalah penggunaan sinar radiasi untuk melawan sel-sel kanker dan tumor. Jadi kebanyakan zat-zat radioaktif itu digunakan dalam kedokteran atau bidang kedokteran ya. Kemudian yang ketujuh adalah kimia farmasi. Kimia farmasi itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang cara pembuatan obat-obatan. Obat-obatan itu bisa dibuat melalui herbal dan melalui bahan alami ya teman-teman. Meskipun kita membuat obat secara herbal, tapi tetap pakai bahan kimia loh. Kenapa? Karena tetap menggunakan pengawet. Pengawet itu kebanyakan semuanya adalah berasal dari bahan kimia. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan ya, maaf ya, yaitu kimia fisik. Kimia fisik itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang fisika dan kimia. Jadi di sini kita nanti mempelajari tentang sifat fisika, sifat kimia, perubahan fisika, perubahan kimia seperti itu. Kemudian perubahan wujud itu kan dipelajari di fisika juga ya. Jadi perubahan air menjadi es itu kan membeku. Berapa sih besar energinya? Itu juga nanti akan dipelajari di kimia, teman-teman. Di sini namanya adalah cabang ilmu kimia fisik. Namanya fisik kimia dan fisika. Kemudian yang ke-9 adalah cabang ilmu kimia pangan, yaitu cabang ilmu kimia yang pelajari tentang produksi penanganan kualitas bahan pangan di sini, teman-teman. Jadi nanti kita di sini itu contohnya mempelajari tentang penggunaan pengawet makanan gitu ya untuk bahan pangan, misalkan snack, kemudian roti gitu. Kemudian penggunaan zat pewarna yang cocok untuk bahan pangan itu nanti kita pelajari semuanya adalah di kimia pangan. Seperti itu teman-teman. Jadi cabang-cabang ilmu kimia itu ternyata sangat banyak ya yang sudah kakak jelaskan tadi. Jika adik-adik belum paham tentang penjelasan kakak, boleh lo tulis di kolom komentar atau hubungi via WA kakak ya tentang cabang-cabang ilmu kimia. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium. Ilmu kimia merupakan suatu ilmu di mana selalu berkaitan dengan eksperimen atau percobaan secara ilmiah. Karena itu perlu adanya laboratorium.
Apa itu laboratorium? Laboratorium adalah sarana atau tempat untuk melakukan suatu penelitian atau percobaan secara ilmiah. Jadi, kalau kita melakukan percobaan itu pasti kita di mana? Di laboratorium. Di laboratorium itu terdapat zat-zat yang berbahaya, bahkan yang bisa terbakar, bahkan bisa meledak, bahkan juga zat-zat yang beracun. Jadi, kalau kita masuk laboratorium, kita harus tahu tata tertib dan keselamatan kerja di laboratorium. Apa itu keselamatan kerja di laboratorium? Ada 4. Yang pertama adalah persiapan. Kita harus melakukan persiapan. Persiapannya apa? Mempersiapkan jas lab. Jas lab itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita melakukan percobaan, kalau zatnya terciprat, itu tercipratnya kemana? Ke jas lab, bukan ke kulit kita ya. Jadi jas lab atau jas praktikum itu sangat penting. Yang kemudian mempersiapkan catatan atau rangkuman. Jadi kita kalau masuk laboratorium itu harus ada catatan apa yang kita lakukan. Kemudian kita harus punya lab. Lab itu untuk mengelap apa? Kalau zat-zat tumpah itu nanti kita lab. Yang pertama persiapan sudah, yang kedua adalah mempersiapkan materi secara maksimal. Kalau kita melakukan praktikum, kita tidak paham materinya, nanti yang ada praktikum kita pasti akan gagal, ya. Jadi kita harus wajib mempersiapkan materi. Contohnya kakak punya materi meneliti larutan menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Jadi di sini kakak punya langkah kerjanya, alat dan bahan itu kita harus paham, materinya juga harus paham. Apa itu asam? Apa itu basa? Pasti nanti guru kita atau tentor kita waktu kita masuk laboratorium itu kita akan tes dulu seperti itu ya. Misalkan tujuan praktikum. Tujuan praktikumnya adalah memahami sifat larutan asam dan basa saat diuji menggunakan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Tujuan praktikumnya itu. Kemudian kalau tujuan praktikumnya itu kita harus paham materi. Asam adalah jika larutan asam dimasukkan, kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan asam, maka kertas lakmus merah akan tetap menjadi merah. Kertas lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan asam, maka kertas lakmus biru akan berubah jadi merah. Itu materi yang harus kita pahami ya. Kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat basa, maka akan berubah menjadi warna biru. Kertas lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat basa akan tetap menjadi biru. Itulah materi yang harus kita pahami. Kemudian alat dan bahan harus kita siapkan. Alatnya apa saja? Gelas beker, kemudian gelas ukur, corong, ya itu harus kita siapkan. Bahan-bahannya apa? Ya kertas lakmus merah, kertas lakmus biru, kemudian larutan asam, misalkan kita ambil H2SO4, larutan basa kita ambil NaOH. Itu adalah alat dan bahannya. Kemudian langkah kerjanya. Langkah kerja kita harus paham juga. Contoh yang pertama, siapkan gelas ukur dan corong. Maka itu nanti untuk mengukur larutan yang sifatnya asam dan basa tadi ya, NaOH dan H2SO4. Kemudian yang kedua, memasukkan larutan NaOH atau H2SO4 itu ke dalam gelas beker. Kemudian yang ketiga,
Larutan yang sudah ada di dalam gelas beker itu dimasukkan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Itu nanti kita amati apakah ada perubahan warna gitu ya. Jadi kita harus paham langkah kerjanya juga. Oke. Pertama, persiapan sudah. Kemudian yang kedua adalah memahami materi. Yang ketiga adalah mentaati tata tertib di laboratorium. Mengapa kita harus mentaati tata tertibnya? Karena untuk menjaga keselamatan kerja kita, teman-teman. Kenapa? Kalau misalkan kita di situ ada larangan jangan ambil zat ini karena zat ini mudah meledak. Kalau kita ambil tanpa sepengetahuan tentor atau guru, nanti kita akan celaka sendiri, seperti itu ya. Kemudian biasanya ada larangan lagi, buanglah sampah di tempatnya. Kemudian buanglah zat sisa hasil praktikum di tempatnya. Zat sisa itu biasanya dibuang sudah ada pembuangan khusus. Kalau kita membuangnya semena-mena atau di tempat bukan pembuangan, nanti takutnya itu terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan, misalkan terjadi pembakaran, peledakan, seperti itu ya. Karena zat-zat kimia itu rata-rata meskipun ada zat yang menguntungkan, tapi juga ada zat yang sangat membahayakan. Kemudian yang keempat adalah kita harus tahu fungsi alat-alat praktikum. Kita harus tahu fungsinya. Pipet tetes itu apa, tabung reaksi itu apa. Itu nanti kakak jelaskan ya setelah ini. Oke, sekarang kakak jelaskan tentang alat-alat praktikum. Yang pertama adalah spatula. Spatula adalah alat yang digunakan untuk mengambil suatu zat kimia yang berbentuk seperti serbuk. Jadi spatula ini rata-rata terbuat dari kaca ya. Kemudian nggak mudah pecah gitu. Spatula itu contohnya untuk mengambil kristal, natrium, serbuk logam. Jadi kegunaan spatula itu. Kemudian yang kedua adalah tabung reaksi. Tabung reaksi itu terbuat dari kaca. Tabung reaksi fungsinya adalah untuk mencampur suatu senyawa. Jadi mencampur suatu larutan untuk direaksikan. Atau juga dapat digunakan untuk melakukan suatu percobaan pemanasan, biasanya pakai tabung reaksi ya. Kemudian juga fungsinya untuk menampung volume larutan yang sedikit. Misalkan volumenya 20 ml, 30 ml itu pakai tabung reaksi karena bentuknya yang kecil ya, bulat kecil, itu adalah tabung reaksi. Kemudian yang ketiga adalah rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi itu kegunaannya adalah untuk meletakkan tabung-tabung reaksi saat digunakan pada suatu praktikum. Jadi rak tabung reaksi itu rata-rata terbuat dari kayu, teman-teman. Kemudian yang keempat adalah kaki tiga. Kaki tiga ini termasuk suatu alat yang digunakan untuk menopang saat pemanasan reaksi. Jadi kaki tiga itu terbuat dari besi, ya. Kemudian digunakan untuk, misalkan di sini ada spiritus, kemudian ada kaki tiga, yang atasnya nanti ada kasa. Jadi ketiga alat ini sangat berhubungan. Kemudian yang kelima adalah kasa Gauze. Kasa Gauze ini fungsinya adalah untuk alas sebagai pemanasan ya, seperti yang kakak bilang tadi. Yang pertama adalah kaki tiganya, kemudian atas itu kasa Gauze, kemudian ada spiritus, pemanas spiritus atau pembakar spiritus gitu ya. Kasa Gauze itu rata-rata terbuat dari kawat besi.
Jadi di atas, ditaruh di atas. Kemudian yang keenam adalah pembakar spiritus. Fungsinya adalah untuk melakukan suatu pembakaran reaksi. Terbuat dari kaca ya teman-teman. Kemudian tutupnya itu biasanya terbuat dari plastik. Yang ketujuh adalah pengaduk. Pengaduk itu terbuat dari kaca. Pengaduk ini untuk mengaduk suatu larutan supaya reaksinya itu bisa tercampur secara rata. Kemudian 7 sudah ya. Yang ke-8 adalah pipet tetes. Pipet tetes itu fungsinya adalah untuk mengambil larutan dalam volume yang kecil atau volume yang sedikit. Biasanya ditekan gini ya, yang merah itu ditekan, kemudian larutannya bisa masuk ke dalam. Ini terbuat dari kaca. Yang ke-9 adalah corong. Corong ini adalah alat yang digunakan untuk supaya larutan itu tidak tumpah gitu. Kalau misalkan dimasukkan ke dalam suatu gelas ya, gelas beker misalkan, kemudian di atasnya itu corong. Jadi kalau corong kaca ini ditaruh atas, kalau kita menuangkan larutan melewati corong itu tidak bisa tumpah kemana-mana atau bisa rapi gitu ya. Setelah corong adalah yang ke-10, Erlenmeyer. Erlenmeyer ini adalah terbuat dari kaca. Fungsinya juga untuk meletakkan suatu larutan yang rata-rata volumenya itu lebih banyak. Erlenmeyer itu biasanya dalam suatu praktikum itu digunakan untuk melakukan titrasi asam dan basa. Yang ke-11 adalah gelas arloji. Gelas arloji itu fungsinya adalah untuk sebagai alas suatu serbuk saat ditimbang. Bisa serbuk, bisa kristal ya saat ditimbang. Gelas arloji itu terbuat dari kaca. Kemudian yang ke-12 adalah gelas beker. Gelas beker itu terbuat dari kaca yang fungsinya adalah untuk meletakkan suatu larutan yang volumenya lebih banyak. Juga fungsinya untuk mencampur suatu larutan saat direaksikan. Yang ke-13 adalah gelas ukur. Terbuat dari kaca yang fungsinya adalah untuk mengukur suatu larutan. Jadi kalau kita mengukur larutan itu biasanya pakai gelas ukur yang di atasnya dikasih corong gitu ya, karena gelas ukur itu gelasnya berukuran sangat kecil ya. Jadi kebanyakan saat kita melakukan memasukkan ke gelas ukur itu harus pakai corong. Yang ke-14 adalah mortal dan alu. Ini bukan gerusan deh ya. Jadi mortal dan alu itu sangat penting di dalam suatu praktikum. Kenapa? Karena fungsinya adalah untuk menggerus atau untuk melembutkan, menghaluskan suatu senyawa yang ingin diuji dengan cara yang halus. Misalkan kalau kita mau menguji daun-daunan. Daun-daunan itu kalau diuji langsung itu nggak bisa. Jadi kita harus menggerusnya dulu, ngambil suatu zat yang sedikit atau larutan atau ekstraknya. Jadi harus digerus terlebih dahulu. Ini pakai mortal dan alu. Kemudian labu ukur, yaitu terbuat dari kaca yang fungsinya adalah untuk mengukur suatu larutan juga. Dan biasanya juga dibuat untuk melakukan atau menghitung konsentrasi suatu larutan. Labu ukur ini bentuknya kecil, kemudian yang bawah itu besar ya, seperti menggelembung gitu ya. Kemudian tabung Y. Tabung Y ini terbuat dari kaca yang fungsinya adalah mereaksikan suatu zat dalam sistem yang tertutup. Jadi ada gelas Y, jadi gini ya, seperti ini bentuknya huruf Y, satunya dikasih larutan A, satunya lagi dikasih larutan B. Nanti kalau bertemu akan terjadi reaksi. Jadi fungsi tabung Y itu adalah untuk mereaksikan suatu zat dalam sistem yang tertutup. Yang terakhir adalah
reaksi ini itu terbuat dari kayu. Fungsinya untuk menjepit tabung reaksi saat dilakukan reaksi pemanasan. Kenapa kok terbuat dari kayu? Karena saat kita melakukan pemanasan, kalau tidak terbuat dari kayu, nanti tangan kita bisa kepanasan. Karena kayu itu termasuk bahan isolator, sehingga saat kita melakukan pemanasan, kita tidak ikut kepanasan. Seperti itu ya. Oke, seperti itu kira-kiranya alat-alat saat melakukan uji praktikum. Jadi kita harus hafal dan harus tahu alatnya apa dan fungsinya apa. Oke, selain alat-alat yang harus kita pahami, kita juga harus paham tentang bahan-bahan yang ada di laboratorium. Bahan-bahan yang ada di laboratorium itu sudah ditandai. Jadi ada bahan yang berbahaya, ada bahan yang mudah terbakar, ada bahan yang mudah terkorosi. Oke, sekarang kita pelajari tentang bahan-bahan laboratorium. Arti lambang bahan kimia di laboratorium. Pertama, bersifat racun atau toksik. Gambar tengkorak ya. Contohnya merkuri, gas klorin, fenol, sianida, dan benzena. Yang kedua adalah mudah meledak atau eksplosif. Gambarnya seperti api yang meledak ya. Contohnya amonium nitrat dan amonium dikromat. Ini termasuk contoh bahan yang mudah meledak. Jadi harus kita hindari ya teman-teman. Yang ketiga adalah bahan mudah terbakar. Jadi simbolnya nanti di bahan itu berupa api. Contohnya di etil ether, alkohol, keton, dan gas etena. Jadi kalau ada label seperti ini dihindari juga karena akan membakar tangan kita. Yang keempat, bahan yang bersifat korosif. Di situ gambarnya ada benda yang disiramin tabung itu berlubang ya. Kemudian tangan kita kalau kena juga terdapat tanda merah. Itu nanti bisa mengkorosi tangan kita. Jadi sangat berbahaya. Contohnya asam nitrit, asam klorida, asam sulfat. Yang kelima adalah menyebabkan iritasi. Tandanya X. Kemudian ada satu ya. Itu contohnya adalah amonia, belerang dioksida. Yang keenam adalah zat yang bersifat radioaktif. Contohnya uranium, plutonium, thorium, dan aktinium. Kemudian yang ketujuh, bahan yang bersifat berbahaya atau harmful. Jadi ada gambar bulatan, kemudian ada api ya. Itu tandanya peringatan, itu harus dihindari. Contohnya adalah klorofluorem. Yang kedelapan adalah bahan yang bersifat pengoksidasi atau oxidizing. Jadi di sini contohnya adalah kalium dikromat, hidrogen peroksida, kalium permanganat. Yang kesembilan adalah bahan yang bersifat membahayakan lingkungan. Jadi ada gambar pohon mati sama ikan mati ya di situ. Jadi ini bahan-bahan ini harus dihindari dari lingkungan. Contohnya kita tidak boleh membuang di lingkungan. Nanti bisa menyebabkan tercemar ya. Contohnya perak nitrat dan raksa 2 klorida. Oke, sekarang kita latihan soal ya. Nomor 1, Tina melakukan penelitian untuk mengisolasi zat kimia dari tanaman yang berfungsi sebagai zat antiinflamasi. Cabang ilmu kimia yang didalami oleh Tina adalah di sini dia mengisolasi zat kimia dari tanaman ya. Berarti berupa herbal atau membuat obat ya.
Kemudian antiinflamasi itu adalah obat yang dapat menghilangkan radang ya. Berarti cabang ilmu yang didalami oleh Tina adalah kimia farmasi karena hubungannya adalah dengan membuat obat-obatan. Berarti jawabannya yang D. Kemudian nomor 2. Cabang ilmu kimia yang harus dipelajari apabila seseorang ingin meneliti tentang kandungan senyawa aktif dalam tumbuh-tumbuhan. Berarti ini ingin meneliti tentang tumbuhan-tumbuhan ya, berarti analisis ya, menganalisis kandungan senyawa itu termasuk dalam kimia analitik. Karena ingin menganalisis apa sih kandungan-kandungan yang ada di dalam tumbuhan. Yang nomor 3, dalam menyampaikan gagasan, seorang peneliti harus mengetahui alasan yang rasional dan bukti-bukti yang valid. Sikap ilmiah yang ditunjukkan oleh pernyataan tersebut adalah sikap ilmiah. Yang pertama itu logis. Logis itu artinya adalah masuk akal, rasional, dan ada buktinya. Berarti logis ya, rasional dan ada buktinya itu adalah logis. Kalau objektif itu adalah dapat dicontoh oleh ilmuwan lain. Ini dapat dicontoh oleh ilmuwan lain. Empiris artinya adalah sesuai dengan fakta. Analitis adalah metode pemecahan masalah. Bisa dipecahkan masalahnya ya. Konseptual adalah sesuai dengan konsep dan teorinya itu dapat dipertanggungjawabkan. Berarti kalau rasional dan sesuai dengan bukti yang valid itu adalah logis. Logis ya, fakta. Nomor 4. Sari mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Untuk menguatkan dugaan tersebut, sebaiknya Sari melakukan apa? Kalau ingin melakukan sesuatu yang sesuai dengan dugaan, berarti kita melakukan apa? Eksperimen. Jadi kalau kita ingin membuktikan suatu kenyataan yang betul, itu adalah kita dengan melakukan eksperimen atau percobaan. Nomor 5, bidang ilmu kimia yang harus ditekuni seorang peneliti agar dapat mempelajari tentang reaksi nuklir. Berarti kalau reaksi nuklir itu hubungannya dengan kimia inti dan kimia fisik ya. Reaksi nuklir itu kan zatnya adalah zat radiokimia, berarti termasuk kimia inti dan juga dipelajari di kimia fisika ya, fisik. Nah, kalau kimia analitik kan menganalisis, organik bukan, organik itu senyawa-senyawa organik. Kalau kimia lingkungan itu tentang lingkungan ya, pencemaran dan lain-lain. Kalau anorganik ini berupa senyawa-senyawa anorganik. Nomor 6, cermati peranan ilmu kimia dalam berbagai bidang berikut. Penemuan sel surya untuk menghasilkan energi, kemudian penemuan alat dialisis untuk pasien penderita gagal ginjal, ini di bidang kedokteran ya. Penemuan pupuk sintesis, bidang pertanian. Penemuan rumus molekul DNA, itu bidang kedokteran juga. Penemuan jenis pestisida yang tepat untuk membasmi serangan hama itu adalah pertanian. Peran ilmu kimia di bidang pertanian berarti yang pupuk sintetis sama pestisida ya, berarti nomor 3 dan nomor 5. Nomor 7, interaksi kimia dalam tubuh manusia dalam sistem pencernaan, pernapasan, sirkulasi, ekskresi gerak, reproduksi, hormon, dan sistem saraf telah mengantarkan penemuan dalam bidang farmasi, khususnya penemuan obat-obatan. Hal ini merupakan salah satu penerapan ilmu kimia di dalam bidang apa?
pernapasan, sirkulasi, hormon, berarti kesehatan ya, atau kedokteran ya. Jadi ini di bidang kedokteran. Kalau kedokteran kan hubungannya dengan kesehatan. Salah satu contoh penerapan ilmu kimia dalam bidang geologi. Geologi itu tentang bumi ya, material, kandungan bumi, minyak bumi. Berarti yang A ya, udah ada nih jawabannya, udah bener nih, A. Kalau penanganan limbah itu tentang apa? Lingkungan ya. Kimia lingkungan, membuat pupuk, menanggulangi hama, tentang pertanian. Ini vaksin, tentang kedokteran, mesin-mesin industri, berarti perbidangan mesin ya. Nomor 9, hubungan yang tepat antara peran ilmu kimia dalam bidang kehidupan adalah di bidang mesin, menemukan jenis besi. Besi itu kan kimia anorganik ya, karena besi itu termasuk logam anorganik, bukan di bidang mesin. Geologi, mengukur pH tanah, unsur hara, berarti ini di bidang pertanian. Salah ya ini ya, ini salah. Kedokteran, mengembangkan bahan-bahan alam untuk yang mengandung zat-zat aktif untuk obat. Kedokteran berarti ini farmasi ya, karena membuat obat ya, bukan kedokteran ya. Yang D, penemuan senyawa kimia yang efektif untuk membasmi hama. Bidang pertanian, ingin membasmi hama ya, betul ini ya, berarti ya yang D. Mesin berarti bidang apa? Mesin bensin itu kan di bidang mesin ya. Ini kalau teknik sipil itu kan bangunan ya, berarti yang E ini salah. Oke, yang terakhir nomor 10. Perkembangan ilmu kimia yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah global, yaitu di sini yang paling penting adalah penggunaan katalis converter pada knalpot kendaraan. Jadi ini yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah global ya. Karena dalam kehidupan ini kan sudah banyak kendaraan bermotor, sehingga dapat mengakibatkan polusi udara. Akhirnya kalau ada katalis converter, maka polusi udara itu bisa dikonvers lebih dahulu ya, jadi polusinya itu bisa hilang. Jadi dapat mengurangi polusi udara. Oke, soal-soalnya cukup 1 sampai nomor 10 ya. Jika ada pertanyaan boleh lo tulis di kolom komentar atau hubungi via WA ya. Boleh tanya, gratis teman-teman. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman bagi yang sudah menonton video kakak sampai habis. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau hubungi lewat via WA ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.